melihat Bang Lihat mengenal organisasi advokat Pradi Bersatu sudah melaporkan ke Polres Jakarta Selatan soal dugaan kegaduhan Roy Suryo CS, namun diambil alih oleh Polda Metro Jaya, dan kemarin atau di hari Kamis kemarin dia dipanggil undangan untuk klarifikasi soal yang dilaporkan oleh Pradi Bersatu. Yang Abang melihat kata dia tidak datang itu substansinya gimana sih, Bang? Ya, jadi terima kasih kepada rekan-rekan wartawan. Perkenalkan, saya Rihat Huta Barat selaku praktisi hukum untuk menanggapi terkait dengan laporan ada organisasi advokat Pradi Bersatu terhadap Roy Suryo ya, dan Roy Suryo ya, di mana seperti informasi yang kita dengar dari rekan wartawan maupun yang berada di media bahwa perkara ini telah diambil alih oleh Polda Metro Jaya dan telah dilakukan suatu undangan klarifikasi terhadap Pak Roy Suryo. Namun Roy Suryo tidak menghadiri undangan tersebut dengan alasan karena tidak menerima undangan tadi ya. Kalau nggak salah dia berstatement legal standing nggak tepat. Legal standingnya tidak tepat. Kalau masalah legal standing tidak tepat, menurut saya, kalau perkara ini telah diterima dan diperiksa setingkat Polda Metro Jaya, karena kalau nggak salah ini laporan ini dulu di Polres Jakarta Selatan ya, Jakarta Selatan, terus diambil alih take over sama Polda Metro Jaya. Ya tentu biasanya kalau kita buat laporan itu biasanya kan itu kan ada tim penyidik yang menganalisa laporan tersebut dan juga dibarengi dengan bukti-bukti juga. Jadi kalau menurut saya, kalau setingkat Polda Metro sudah menangani perkara ini tentang legal standing, saya pikir mungkin mereka melihat sudah ada legal standingnya. Tapi kalau Abang melihat dari sisi hukum ya seharusnya datang ya Bang, biarpun undangan buat klarifikasi pertanyaan atas undangan penyidik atau Kapolda sendiri, Bang. Ya, sebaiknya kalau memang ada undangan klarifikasi terhadap Roy Suryo ini, sebaiknya dihadiri lah. Itu kan bagian daripada etiket baik. Apalagi misalnya Roy Suryo ini kan sebaiknya dihadiri. Itu kan undangan klarifikasi. Artinya justru penyidik Polda Metro ini kan pengen mengklarifikasi tentang apakah benar sesuai dengan ada laporan daripada ini organisasi Pradi Bersatu tentang kamu ada dilakukan ada dugaan tidak pidana tentang apa, kita kurang tahu nih masalah apa yang dipergunakan kan. Sebaiknya dia datang, artinya kooperatif itu harusnya. Artinya itu kan bagian daripada menghargai juga ya. Kalau sama aja kita kalau misalnya ada undangan ke kita, jangankan undangan seperti ini, undangan misalnya ada hajatan, udah datang undangan ke kita, udah kita terima, terus kita datang, kan ya bagaimana perasaan orang yang mengundang kalau kita nggak datang, apalagi tanpa konfirmasi kan, itu kan namanya masalah etika juga, kepatutan. Jadi sebaiknya kalau ada undangan seperti itu, klarifikasi sebaiknya datang. Kalau menurut saya, dan saya selalu menyarankan ke klien saya itu, kalau ada klien saya seperti itu, kalau ditanya apakah kita harus datang, sebaiknya harus datang, harus kooperatif. Abang tadi menyebut kata klien, namun juga dia dari pihaknya Roy Suryo juga sudah berkoordinasi dengan PH, jadi bahwa PH-nya yang tidak menganjurkan untuk datang, Bang. Gimana? Ya saya kurang tahu persis ya, apa memang ini sesuai dengan informasi dari wartawan, apakah PH-nya benar-benar ini menganjurkan supaya tidak datang, ya kita nggak tahu. Tapi kalau saya kan saya sebagai lawyer, saya selalu menyarankan ke klien saya itu, kalau ada undangan, klarifikasi atau panggilan, selalu kita harus langsung. Malah saya lebih cenderung kalau diundang misalnya nih, misalnya jam 10, tanggal 5, bulan sekian, saya kalau udah dikasih kuasa, saya cenderung malah langsung koordinasi, langsung mempertanyakan itu, langsung mencoba koordinasi itu sebelum jatuh tempo undangan itu.
Jadi artinya apakah benar ini iya kan gitu kan. Kalau misalnya apa tentang ada perubahan jam kita bisa apa, tapi biasanya kan kita itu saya selalu kalau saya pribadi sebagai praktisi hukum selalu menyarankan kepada kalian saya itu selalu kooperatif dalam hal-hal yang urusan masalah dugaan pidana ini jadi seperti itu kan. Oke. Bicara kooperatif kan ini ada dua laporan dan tadi dua orang lah. Nomor yang keduanya itu Bang Egy Sujana yang kondisinya juga memang lagi sakit, namun dia diwakilin oleh PH-nya sendiri mendatangi atas undangan atau klarifikasi dengan membawa surat kejelasan bahwa Bang Egy sendiri emang lagi sakit. Dua substansi yang berbeda ini bagaimana melihat ini? Oh sangat berbeda. Kalau seseorang itu memang ada undangan atau ada panggilan ya kan, tapi seperti rekan saya Egy Sujana seperti tadi yang dikatakan oleh rekan wartawan tidak hadir karena sakit, dan memang itu menurut saya Pak Egy Sujana itu sangat kooperatif karena dia masih memutus daripada kuasa hukumnya untuk menghadiri tapi memberitahukan karena Egy Sujana itu sakit. Karena saya pun tahu sendiri bahwa Egy Sujana itu sekarang lagi serius sakitnya. Jadi ini yang perlu kita kasih tahu ya. Cuma ada satu hal di dalam negara kita ini, sesuai dengan undang-undang negara kita ini, yang bisa artinya bisa menunda bisa menunda suatu proses pemeriksaan atau penyidikan atau proses persidangan yang bisa menunda itu cuma sakit. Itu salah satu, karena itu sesuai dengan diatur kita masalah hak asasi itu sebenarnya kan. Jadi kalau karena alasan sakit ya itu memang tidak ada yang perlu dipermasalahkan di situ, karena memang aturan hukum pun ya artinya sangat mentolerir itu, tidak memaksa, tidak ada seseorang bisa dipaksa harus diperiksa tapi karena sakit, padahal dia sakit tidak ada. Tapi tidak bicara datang atau tidak ada konsekuensinya nggak sih secara hukum, akankah nanti yang tidak datang itu akan masuk ranah yang agak lebih berat dugaannya? Jadi gini. Kalau sifatnya ini masih undangan, tidak hadir, padahal sudah terima undangan, konsekuensi langsung sebenarnya tidak ada. Kemungkinan nanti karena dia tidak kooperatif, dia mungkin di panggilan berikutnya bisa jadi sifatnya panggilan, bukan lagi undangan klarifikasi. Tapi kalau sudah posisi di panggilan yang datangnya nih, bukan undangan lagi. Dia tidak datang sekali, panggil sekali lagi nggak datang, bisa jemput paksa aja. Jadi yang dipanggil ini tidak dianggap tidak kooperatif, jemput paksa. Setelah jemput paksa baru diperiksa kan. Dan biasanya yang begini-begini karena dianggap menghambat atau menghalang-halangi lancarnya proses penyidikan, biasanya langsung ditahan yang begini. Kalau memang sesuai dengan undang-undangnya yang sesuai ancaman hukumannya diperbolehkan untuk ditahan. Itu bisa ditahan karena alasan penahanan itu kan sebenarnya kan satu, ancaman hukumannya adalah 5 tahun kecuali ada pasal-pasal tertentu. Kedua dianggap tidak kooperatif, dianggap tidak mendukung proses persidangan, itu alasan penahanan. Jadi yang gitu itu biasanya kalau udah dijemput itu langsung ditahan. Tapi kan ini kan beda. Yang awal itu kan yang laporin Pak Jokowi ya kan atas fitnah, ya kan, fitnah dalam arti kata rumor mengatakan bahwa ijazahnya palsu, dan di situ pun laporan Pak Jokowi dia datang, ya kan, untuk menjelaskan apa yang terjadi. Namun kalau dari pihak yang dilaporkan oleh Pradik Bersatu itu kan substansinya bukan dia ya, harusnya kan orang yang korbannya yang harus melaporkan. Nah itu dia berpendapat begitu. Abang sendiri melihatnya gimana? Kalau nggak salah ya, itu kebetulan pada Bersatu ke salah satu kawan kita juga itu si Lecumanan ya. Dan ketuanya juga kawan kita juga kan. Jadi kalau nggak salah mereka itu dasar laporannya adalah karena dianggap gaduh perbuatan dari RS ini sudah membuat suatu kegaduhan di dalam masyarakat, ya itu kan harus dibuktikan nanti kan. Tapi kalau memang dasarnya itu ya kan, yang umum kan ini kan kepentingan umum nih, bukan merujuk kepada kepentingan semata-mata Pak
Jokowi lagi. Oke. Tapi kan kepentingan umum, ya mereka dasar itu mereka membuat laporan. Tapi dibolehkan aja sebagai warga negara atau sebagai advokat ya. Jadi gini ya, jadi ajas hukum pidana kita itu kan sebenarnya seseorang apabila mengetahui terjadinya suatu perbuatan pidana kan wajib melaporkan. Siap. Itu dasarnya sebenarnya itu. Jadi karena mereka ini menurut analisa mereka juga kan kawan kita kan praktisi hukum juga ya. Oke. Menurut analisa hukum mereka ini udah punya potensi nih. Apa ini suatu pergerakan yang dilakukan RS dan kawan-kawan ini membuat satu kegaduhan. Betul. Ya dasar itu mereka jadi demi kepentingan masyarakat umum kan. Kalau gaduh negara ini kan repot juga kan, bisa gara-gara beberapa segelintir orang. Jadi dasar itu rekan-rekan kita ini dasar hukum itu mereka buat laporan dan diterima kan. Itu kalau diterima pasti penyidik udah melihat bahwa unsur ini minimal ada misalnya petunjuk lah kira-kira gitu, ada petunjuk tentang pasal yang dilaporkan. Tapi kan ini kegaduhan bukan dalam konteks ini di sebuah media, bukan real kegaduhan yang terjadi di luar lah. Dia pun pendapat itu. Gimana melihat itu? Nah, kalau saya sebagai praktisi hukum ya melihat kalau ini udah diterima, mungkin penyidik tugas daripada penyidik ini kan Polri ini kan adalah sebagai salah satu proteks untuk masalah menjaga stabilitas keamanan kan. Oke. Jadi dengan cara diterima ini diproses mungkin atau ini bisa jadi menghambat jangan sampai terjadi kegaduhan tersebut di dalam dunia nyata kan gitu. Di dalam kalau tadi bilang di media ya kan bisa juga punya potensi ini jadi buat gaduh di dalam masyarakat nyata kan gitu. Jadi mungkin itu pertimbangan itu kan analisa lah itu. Jadi ya nanti kalau misalnya ini kan lama proses masih berproses. Siap. Ya tentu kalau memang nanti tidak terbukti misalnya ini bahwa memang telah menjadi menyebabkan suatu kegaduhan di masyarakat, ya bisa aja jatakan berkasnya ini tidak dapat dilanjutkan, kan bisa begitu kan. Tapi kalau memang namanya ini kan juga masih proses penyelidikan. Dari penyelidikan kalau ditemukan ada penyidik melihat ada menemukan suatu unsur pidana, perbuatan pidana, maka akan ditingkatkan ke penyidikan. Kalau dia udah di penyidikan berarti sudah ditemukan ada unsur pidana minimal dua alat bukti, ya kan? Setelah itu bisa naik ini posisi tersangka, ya kan? Setelah itu bisa dianggap sudah berkasnya sudah cukup, bisa di dalam proses naiknya ke penyidikan, biasanya kan penyidik itu udah langsung melaporkan ini ke kejaksaan kan, bahwa telah terjadi penyelidikan dalam perkara ini, kan gitu. Oke. Analisa Bang Rihat sebagai pengacara, sebagai analis hukum dan ini, tapi kan kegaduhan juga makin kesini makin tidak ada kejelasan atau tidak ada ujungnya. Apalagi ada komentar bahwa poin benang merah ijazah itu dikatakan dugaan dicetak di pasar pramuka. Nah, melihat itu gimana? Sebenarnya konsep berpikir saya sebagai praktisi hukum bukan seperti yang tadi yang banyak beredar di media, justru semakin tidak kejelasan. Justru setelah ini dilaporkan masuk ke ranah hukum, justru inilah menuju suatu ke arah ada kejelasan dan kepastian hukum terhadap misalnya baik terhadap pelapor maupun terhadap terlapor. Betul. Tapi seperti sekarang lagi beredar itu bahwa rumornya itu ijazahnya dicetak di pasar pramuka. Nah ini kan rumor ya. Jadi itulah bagian daripada tugas daripada penyidik ini, proses penyidikan ini. Kalau memang ada menyatakan itu rumor itu dikatakan dicetak di pramuka, ya kamu buktikanlah memang nanti itu bahwa itu memang dicetak di pramuka kan gitu. Bawa buktinya itu ke penyidik kan gitu. Atau penyidik juga bisa cari alat bukti itu karena udah ada rumor kan. Bisa itu sebagai petunjuk bisa. Tapi kan namanya rumor kan itu belum menjadi suatu kepastian hukum. Nanti kepastian hukum itu nyatakan kepastian hukum setelah ada putusan dan ingkrah dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, itulah yang juga jadi kepastian hukum dan itu menjadi suatu undang-undang yang harus diterapkan. Kalau dinyatakan misalnya nih terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa si ini melakukan suatu pencemaran nama baik terhadap
Jokowi maka diputus ya, ya itu dijalani lah itu kan, bisa juga masih banding dia kan, kira-kira gitu. Itu kan prosesnya sudah di pengadilan, tapi Ya. yang sekarang ini sedang yang lagi kacak kadut lah kasarnya untuk pendengar atau netizen melihat berita itu. Ini permasalahannya membalik lagi ke kata percetakan di pramuka. Kan abang juga sebagai praktisi hukum melihat, pernah mendengar lah ada percetakan. Percaya nggak sih bang dengan konteks itu bang? Karena kan baru ini kan baru terbuka lah orang-orang di belakang yang dulu belum timbul, sekarang timbul bahwa ada dugaan dia begini di tahun 2000 ini Pak Jokowi pas dia menjabat gubernur minta ini. Nah, abang melihatnya gimana sih bang? Kalau Disayangkan nggak gitu loh? kita kan sebagai praktisi hukum tidak pada posisi percaya tidak percaya. Iya. Kita itu posisinya kan posisi masalah untuk kepastian hukum. Kepastian hukum itu ya harus dibuktikan, kan begitu. Tugasnya ini sekarang karena masalah cerita pembuktian itu adalah nanti ada di pengadilan. Tapi sekarang ini masih ada proses dalam penyidikan. Itulah tugas daripada polisi, penyidik yang ditugaskan diberikan penetapan berdasarkan penetapan. Tugas mereka itu, misalnya membuktikan itu apa memang ada bukti tersebut, apa memang tidak, ya itu bagian daripada proses kan, proses. Nah setelah selesai seperti yang tadi, yang jelas kalau misalnya ini terhadap laporan Pak Jokowi lah, kita langsung masuk terhadap konteks nih, Iya. terhadap tim daripada RS yang di Polda Metro. Kalau memang laporannya ini memang benar-benar laporannya kan masalah pencemaran nama baik, ya kan? Yang dilakukan melalui undang-undang ITE. Kalau memang terpenuhi nanti unsurnya dua alat bukti, perkara ini kan akan naik jadi tersangka. Nah setelah tersangka kan ya mereka ini kan akan dilimpahkan untuk ke P18 ke kejaksaan, ya kan? Kejaksaan akan meneliti, memeriksa perkara tersebut. Kalau memang dianggap memang jaksa meneliti secara hukum positif sudah terpenuhi dua alat bukti, mereka akan terima untuk P21 berkas ini diterima. Tahap 1, tahap 2-nya harus diminta juga diserahkan orangnya. Dan setelah itu mereka menyiapkan dakwaan pengadilan. Di pengadilan ini juga akan bagian dari para proses juga, proses untuk membuka fakta-fakta sesungguhnya. Jadi apa yang diargumentasikan misalnya penyidik atau jaksa itu belum menjadi 100% suatu kebenaran. Itulah masih harus diuji di dalam pengadilan. Oke, tapi kan ini juga ada proses lagi pengajuan gelar perkara khusus di Mabes Polri. Padahal Mabes Polri sudah menyatakan asli lah kalau nggak salah ya statement itu. Kata gelar perkara khusus itu dalam pihak salah satu organisasi itu untuk minta itu hak juga dan boleh-boleh aja. Jadi gini, di dalam gelar perkara itu kan ada dua. Di dalam proses penyidikan ada dua jenis gelar perkara. Satu gelar perkara intern. Oke. Intern itu adalah istilahnya institusi. Kalau ini misalnya ini di Polda Metro ya, Di Mabes. Di Mabes ya. Kalau misalnya di Mabes, berarti intern daripada institusi Mabes Polri lah, terkait di sana ada propam, ada propos, ada yang lain itu mereka intern gelar perkara, ya kan? Tapi kalau misalnya ada permohonan daripada misalnya ini terlapor Ya. atau tersangka, ya kan, melalui kuasanya minta gelar perkara khusus, berarti harus melibatkan semua pihak. Betul. Pihak daripada termasuk juga melibatkan pihak daripada terlapor atau tersangka, itu harus dilibatkan. Jadi juga melibatkan kalau ada pengacaranya bisa melibatkan pengacaranya gitu. Dari pihak, Terbuka dia. Jadi dari pihak gugatan atau yang mengajukan gelar perkara khusus, namun dari Siapa? kan dari salah satu nih kita sebutlah TPPUA kan minta gelar perkara khusus. Ya. Oke. Namun dari pihaknya itu minta juga Pak Jokowi hadir. Gimana tuh konteks dari pihak? Tidak harus. Jadi mereka bukan jadi mereka yang ngatur acaranya. Mereka hak mereka yang harus bisa mereka mintakan. Dia meminta. Kami harus khususnya itu kan gini. Mereka meminta supaya dihadirkan Iya. terlapor di dalam perkara khusus itu, atau kuasanya juga diberikan hak gitu. Tapi mereka bukan jadi mengatur harus pelapor juga harus hadir. Kan pelapor kan udah memberikan misalnya kalau pelapor itu kan memberikan juga kepada kuasanya, ya kan, memberikan kepada kuasanya dan juga memberikan udah diwakili oleh para penyidik dia sebagai korban. Jadi itu tidak artinya
rekan-rekan yang di sana itu pun artinya harus juga melihat satu objektif di dalam harus proses hukum acara itu. Tapi Bang itu soal yang si TPUA itu sendiri katanya, ini bukan katanya sih, tapi udah diklaim sih katanya memang si Roy Suryo sendiri yang akan menjadi saksi ahli untuk gelar perkara khusus itu yang akan diadakan di Barreskrim. Dia sebagai terlapor Dan dia juga itu sebagai saksi ahli. Iya. Tidak bisa, konflik interest itu namanya. Dia harus orang lain dong hadirkan saksinya. Dia kan sebagai misalnya si terlapor, apalagi misalnya sebagai tersangka di situ, ya kan? Ya nggak bisa dia sebagai saksi menurut secara hukum acara sih nggak bisa, karena itu ada kepentingan konflik interest di situ kan. Dia pasti akan punya kepentingan untuk diri sendiri. Jadi setidaknya saksi itu kan bukan saksi ya, ahli itu dia kan harus yang independen. Yang independen dia harus netral di situ dengan keilmuan dan pengetahuannya, ya kan? Dan pengalamannya itu yang harus dia ini harus disampaikan di dalam keahliannya itu. Nggak bisa juga ada pesanan, nggak bisa, ya kan? Itu mah nggak independen kalau begitu. Oke. Untuk tutup closing, Abang melihat dari Maskin ada tidak ujungnya ya, banyak berstatement atau banyak judul ini soal ijazah kok makin kemana dan tidak ada ujungnya. Nah, Abang sebagai pandangan hukum gimana Bang? Apa harus gimana? Apa tetap substansinya masuk ke pengadilan Bang? Apa gimana Bang? Ya kalau saya sih memang sebagai praktisi hukum, tentu proses hukum ini haruslah, karena udah sangat menjadi sangat liar, harus dilanjuti secara profesional dan secara detail supaya benar-benar ada kepastian hukum itu jadi terjawab semua. Semua pihak dapat memberikan jawaban sesuai dengan aturan hukum. Hukum itu menjadi satu, kalau memang sudah ingkar itu menjadi undang-undang kan. Dan undang-undang itu menetapkan salah satu itu. Ya, kalau memang terbukti ya terbukti, berarti lo yang salah kan gitu. Kata salah itu kan pasti ada titel Bang. Iya. Apa tuh titelnya? Bisa terjadi. Kenapa? Kan kalau namanya bersalah kan pasti ada titel. Ya titelnya itu terpidana kan gitu. Oke Bang.